Ya, alhamdulillah kita pada saat ini meneruskan video sebelumnya. Bagaimana saya di sini bersama narasumber seperti biasa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah sekalian yang sudah masuk ke kami selaku pembicara. Dan oleh karena itu langsung saja saya akan meneruskan pembahasan yang video sebelumnya dibahas, yakni tentang bab toharoh. Kemarin saya dan narasumber membicarakan tentang bab istinja, begitu. Itu salah satunya yang berkaitan dengan bersuci. Dan sekarang saya akan membahas masih dalam bidang toharoh. Yang kemarin narasumber sebutkan ada juga bab wudu dan adus. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak selaku narasumber di sini, apakah dan bagaimana kita cara berwudu yang baik, begitu Bapak? Ya, terima kasih dengan pertanyaannya. Insya Allah pertanyaan ini bisa juga memberikan atau menambah ilmu khusus bagi Bapak pribadi. Amin. Juga semoga bermanfaat bagi orang pendengar siapapun yang ada di luar sana. Dengan pembahasan ini juga menambah ilmu kepada mereka, khususnya dari bab wudu yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang bab istinja itu. Iya. Memang wudu juga masih termasuk salah satu bab toharoh. Bab toharoh. Yang mana wudu itu sangat penting bagi orang yang mau melaksanakan, khususnya mau melaksanakan sholat. Atau membaca Quran. Atau apa saja yang berkaitan dengan peribadahan. Iya. Itu sunnah, bahkan ada yang wajib. Jadi wudu itu adalah bagaimana yang babnya gitu. Oh iya. Andai kata amalannya hukumnya wajib, maka wudu itu wajib juga gitu. Oh begitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan amalannya bertentangan dengan satu yang diperintah itu hukumnya sunnah, maka wudu juga akan mengikuti ke arah situ. Oh iya begitu. Bahkan wudu itu adalah salah satu anjuran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi orang siapa saja yang akan beramal, yang akan mengamalkan, apalagi yang disebut sholat, karena sholat itu adalah salah satu bagaimana yang didauhkan salah satu ulama, yaitu Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani. Beliau berfatwa dalam satu kitabnya, yaitu kitab Kasyifatus Saja, li'anna sholata munazatur rabbi ta'ala. Artinya wudu itu adalah salah satu syarat untuk mensahkan, misalnya jadi itu di bab sholat gitu. Karena usul fikih menerangkan gitunya mimbabil wajib, gitunya wa kullu mimbabil wajib, yang berhubungan dengan wajib maka hukumnya wajib juga. Berwudunya wajib. Iya. Misalkan kita mau melaksanakan sholat itu tidak akan sah kalau tidak berwudu atau bersuci. Maka wudu itu hukumnya wajib seperti sholat. Juga misalkan kalau kita mau berwudu, di situ kan kita perlu air gitu. Maka tidak akan ada air kecuali kita menggali sumur. Nah, menggali sumur itu bisa hukumnya wajib juga kalau untuk berhubungan kepada wudu yang diwajibkan. Yang diwajibkan tadi. Iya. Lalu misalkan orang mau menggali sumur itu kan butuh tenaga. Orangnya yang menggali sumur itu butuh tenaga. Iya. Maka orang yang membutuhkan tenaga untuk menggali sumur yang yang berhubungan dengan wudu, maka tenaga tersebut juga hukumnya wajib juga. Nah, misalkan punya tenaganya itu harus diganjal dengan makan dua bala-bala, maka bala-bala yang dimakan oleh orang yang butuh tenaga untuk menggali sumur itu juga hukumnya wajib. Jadi makannya juga wajib. Bisa wajib karena berhubungan dengan hal yang wajib. Gitu. Sebagaimana usul fikih menerangkan gitu, yaitu mimbabil wajib gitu. Nanti wa kulluha, kabeh perkara atau semua perkara yang berhubungan dengan wajib, maka itu hukumnya wajib. Akan menjadi wajib juga. Salah satunya yang kita akan obrolkan atau yang kita akan bahas saat ini yaitu wudu. Yang berhubungan dengan sholat.
Makanya wudhu itu adalah salah satu syarat untuk mensahkan sholat kita. Iya, Gitu. Bisa dijelaskan Pak, apa aja yang harus kita lakukan sebelum berwudu gitu? Apakah ada kesunahan atau kan apa yang harus disiapkan begitu Pak? Nah, salah satunya itu berwudu. Yang pertama kita harus betul-betul airnya yang untuk dipakai wudhu itu Air air yang mutlak. suci, air mutlak. Air mutlak. Itu walaupun sekarang tuh banyak dalam istilah kitab itu ada air mutlak, ada air muqayyad. Iya. Tidak semua air yang suci bisa dipakai wudhu kalau sudah airnya punya nama. Iya. Contohnya seperti air kelapa. Air kelapa. Itu air kelapa itu mungkin sucinya melebihi air yang ada. Iya. Tapi tatkala untuk dipakai wudhu, maka air kelapa tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu sudah punya nama atau dikatakan Diperuntukkan nah, atau disebut maul muqayyad, yaitu udah dikhususkan untuk diminum. nah, itu salah satunya. Makanya kalau kita mengkiaskan kalau sudah dikhususkan untuk diminum seperti cai aqua juga, kalau kita tidak darurat, kita harus cari lagi cai yang bukan itu supaya wudhu kita itu bisa betul-betul sah dalam pelaksanaannya gitu. Yang pertama kita harus melaksanakan wudhu, bahwa wudhu itu airnya yang bisa dipakai wudhu, airnya yang mana saja. Iya. Di antaranya satu air yang turun, Dari yaitu langit. air hujan. Air hujan. Iya. Atau air laut. Air laut. Gitu. Walaupun itu air laut asin, ya. itu kalau memang asinnya bukan bikinan kita, Iya. asinnya sudah asin bidzati, artinya sudah asin dari sananya, Iya. maka untuk diperuntukkan wudhu boleh, nggak apa-apa. Iya, begitu. Atau misalkan air panas, kalau kita dipanaskan itu kan ada hukum makruh. Iya. Tapi kalau panasnya udah panas bidzati, yang panas sudah di sana, itu boleh. Kayak seperti sekarang banyak pemandian yang airnya Air belerang air begitu. air panas maksudnya air Oh, panas iya. bukan dipanaskan oleh kita. Iya. Panas udah di sananya, itu boleh dipakai wudhu. Walaupun sementara air panas katanya bisa makruh, tapi kalau memang makruh itu airnya yang dipanaskan oleh kita. Yang disebut air musamas mungkin yang Nah, disebut makruh. itu yang makruh air musamas itu. Nah, untuk itu kita harus diperiksa dulu dengan detil air yang untuk dipakai wudhu. Air yang Itu yang pertama. Iya, gitu. iya. Nah, setelah kita ketemu dengan air yang benar-benar bisa untuk dipakai wudhu, baru kita melaksanakan wudhu Wudu, iya. sesuai fardu wudhunya apa, itu syarat wudhu itu apa, Iya. gitunya. Pembatalan wudhu juga apa. Iya. Bisa Mungkin- dijelaskan satu persatu dari fardu wudu, sunnah wudu, syarat wudu. Mungkin dari fardu wudu dulu begitu, Pak. Bisa dijelaskan? Insya Allah kita jelaskan juga, kita buka kitabnya Iya. supaya kita itu untuk menjelaskan khususnya bagi Bapak sendiri yang menyampaikannya, itu jangan sampai kita bahasannya itu keluar daripada yang sudah ditetapkan oleh ulama gitu. Iya. Makanya ini sebagai syahidnya, sebagai buktinya, gitu. Juga orang luar di sana bisa betul-betul mendengarkannya itu dengan, kalau andai kata beliau yang di luar sana ada yang punya kitab, boleh disamakan juga gitu. Iya. Artinya gitu. Nah, kita untuk sekarang ini kita bahas yang mana itu fardu wudu dulu Fardu gitu ya. wudu, ya. Yang artinya fardu itu kalau usul fikih kita kerjakan punya pahala, Pahala kalau kita ditinggalkan menjadi kita dosa. menjadi dosa gitu ya. Terus? Maka di sini kita sama-sama buka kitabnya, yaitu kitab apa ini, kitab Tasyifatus saja. Tasyifatus saja gitu, yang dikarang oleh salah satu ulama yang ada di Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Iya. Dulu waktu Bapak ngaji, Mm-mm. itu pernah guru mengatakan kalau kita punya hajat, kalau kita punya punya kemauan, punya cita-cita ingin cepat terkabul, katanya kita perbanyaklah bertawasul kepada nasab dan turunan Sahibul Malib ini. Syekh Nawawi. Ya, Syekh Nawawi. Ya. Syekh Nawawi katanya, kata guru Bapak dulu, mangkana lahu hajatun ilallah falyatawasil bin nasabin Nawawi. Itu wan nasabuhu. Nah, ini nasab Syekh Nawawi itu Syekh Muhammad Nawawi bin Muhammad Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbugel bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Sunyaras bin Syekh Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Itunya wa usulihim wa furuihim wa ahli baitihim. Terus dipinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. dengan keberkahan ilmu beliau, dengan keberkahan kemuliaan beliau, insya Allah apa saja hajat kita
Allah akan mengkabulnya dengan Amin, secepatnya. amin, amin, gitu. amin, amin, amin. Bagaimana dulu, maka kita juga supaya acara ini betul-betul memberikan keberkahan khusus bagi kita, juga keberkahan membuat bagi orang yang di luar sana. Kita bertawasul kepada beliau, khususan ila hadratul Yusuful Ma'alif hadzal kitab kasyifatu saja Syekh Muhammad Nawawi bin Muhammad Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbugul bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Sunyaras bin Syekh Maulana Hasan bin Banten bin Syekh Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa usulihim wa qurihim wa ribayatihim ghafarallahu dzunubahum wa satana yubahum wa nawaradurihum wa nafa'ana bilumihim wa asrarihim wa maddana bi nadihim nas'aluka ya Allah ya Fatahu ya Alim alimna ma jahilna min hikmatik wa asrarik waftah alaina abwabal ilmi wal fahmi wa rizqi min kulli jihatin waj'alna min ibadikas salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i itu kalau bahasa Indonesianya mungkin ini adalah bab yang menerangkan tentang fardunya wudu. Fardunya wudu itu jumlahnya ay arkanuhu itu sittatun, yaitu ada 6. Ada 6. Ya, fardu wudu itu ada 6 gitu. Ya. Kalau kita bahas 6-nya gitu semuanya mungkin satu waktunya juga bakal Mungkin akan beberapa video. ya gitu. Kita bahas satu aja tapi bisa memberikan betul-betul nanti kalau ketemu ke depannya itu misalkan di bab lain kalau sudah paham satu ini akan menolong juga kepada bab-bab yang lain gitu. Nah di sini fardu wudu itu diterangkan oleh salah satu ulama yaitu diantaranya itu Syekh Muhammad Nawawi Tanara. Ya. Fardu wudu itu ada 6 gitu ya, sittatun. Wa abar al-musannif ajaja'u fanasibu an ajajaiha arkan bi khilafil wudu li'anna kulla fi'li minhu ka ghusl wajhi itu mustaqilu bin nafsihi wa yajudu tafriqu af'alihi wa la tarkibu gitu ya. Yang pertama kalau menurut bahasa Indonesia atau kita bahasa Sunda karena kebanyakan kan kalau nyoret kitab itu bahasanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa iya. Nah, kita semampunya akan menyampaikan kepada jamaah di luar sana untuk supaya bisa merata gitu. Iya. Dengan bahasa Indonesia walaupun bahasa Indonesianya mungkin agak campur sedikit dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa. Enggak apa-apa. Ya, jamaah tolong Malum. dimaklum aja gitu ya. Insyaallah. Yang penting kita bisa Mengerti. bisa mengerti dan bisa jelas. Iya. Yang pertama itu dalam ibadah itu adalah al-awwalu an-niyatu. Niat. Nah, niat Bisa ini dijelaskan? niat ini adalah salah satu awal daripada pembuka berbagai ibadah. Bagi ibadah. Ibadah apa saja kalau kita mau beribadah itu harus dengan niat. Gitu. Karena ada yang menyampaikan bukan ada itu menghadis sahih innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya pekerjaan apa saja, beribadahan mana saja, baik yang mahdho atau yang ghair mahdho, ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah, itu akan terjadi sesuatu yang baik bagaimana yang diniatkannya. Oh, begitu. Makanya istilah bahasa Sunda, ini bahasa Sunda tapinya, Iya. melak cabe buahna bakal jadi Cabe. melak terong atau menanam terong jadi juga. Nah, begitu pula peribadah. Nah, di situ kita harus tahu antara ibadah dan adah gitunya. Ada ibadah, ada adat. Semua itu hukum. Kalau adat seperti ini, kita ini ke sawah kerja macul atau mencangkul sehingga di badan kita itu banyak kotor-kotor. Kalau kita tidak mandi mungkin tidak enak. Iya. Nah, kalau kita mandi di situ untuk menghilangkan kotoran yang ada di badannya, memang itu harusnya. Tidak niat pun dia harus mandi. Iya. Tapi kalau orang sudah melaksanakan misalkan berhubungan dengan istrinya, walaupun badannya tidak kotor, dia itu harus mandi karena di situ ada perintahan juga ada niat untuk menghilangkan hadas. Itu salah satunya. Jadi niat itu bisa membedakan antara peribadahan dengan adat gitu. Iya. Maka penting gitu, khususnya di bab wudu gitunya. Niat wudu dan niat tayamum itu nggak sama. Oh, begitu. Tayamum itu kan sama juga tayamum itu adalah salah satu bersuci juga.
Tapi kalau niat untuk wudhu itu dengan tayamum itu nggak sama. Kalau kita berwudhu pakai air, itu mana teh menerapkan niatnya itu maunnya indal wajhi. Indal wajhi. Nah, indal wajhi. Airnya dibawa ke sini. Nah, di sini ada nawaitul wudu'a. Kalau bertayamum indah nakli dari sini. Oh, begitu. Di sini. Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu nanti ada bahasan ke depannya juga bab tayamum. Nah, sekarang kan kita lagi apa tuh? Lagi ngomongin atau membicarakan bab wudu. Nah, dari sekian banyak yang 6 fardu wudu itu yang pertama kita harus niat. Begitu pula. Nah, sekarang ini kita harus punya niat juga. Iya. Itu. Ini sebetulnya niatnya bagaimana? Karena kita harus takut juga yang kita perbuat andai kata salah daripada niatnya, maka kita akan tidak terjadi apa yang diniatkan kita. Oh, begitu. Niat itu harus konsekuen. Itu. Niat itu harus konsekuen. Misalkan contoh, kita itu mau hadir ke tempat pengajian majlis mana saja. Misalkan di rumah kita niat saya mau menghadiri majlis tholabul ilmi, misalkan di sini jauhnya ke tempat 2 kilo dari rumah kita, saya akan jalan kaki. Niatnya misalkan. Iya. Kalau sudah di jalan, ada teman kita misalkan. Mau kemana kamu? Saya mau hadir juga ke majlis. Ayo kita sama-sama saya sendirian dari motornya. Dia tuh sudah niatnya mau jalan kaki. Kalau dia naik motor, nah itu nggak konsekuen namanya. Oh, begitu. Iya. Jadi dia harus jalan kaki aja. Itu harus jalan kaki. Kenapa? Karena niat itu harus konsekuen. Karena kalau tidak dibiasakan seperti itu, mungkin kita akan terus tidak sebagian daripada seharusnya seperti itu dalam pelaksanaan niat gitu. Iya. Jadi kalau sudah niat A, ya udah niat aja A. Iya. Makanya kalau selama kita berniat baik, jangan takut orang akan menjelekan. Walaupun di depannya itu banyak rintangan. Setelah kita niat baik, misalkan kita masih bahas niatnya. Iya. Kita ini misalkan udah niat nih, niat kita baik gitu. Tapi ternyata di depan itu banyak rintangan dan halangan dan lain-lain. Kita tidak boleh peduli dengan itu, karena orang yang berniat baik ujungnya pasti baik. Oh. Jadi kita gak boleh kecil hati walaupun di depannya banyak rintangan gitu. Itu salah satunya. Iya. Karena itu harus konsekuen. Niat itu harus betul-betul dipegang oleh seseorang, karena dengan niat inilah akan menjadi modal apa yang dia niatkan. Mungkin itu juga salah satu godaan mungkin ya bagi orang-orang yang mau berniat baik begitu, Pak. Iya. Makanya gitu. Misalkan nih, ini masih juga melebar dari niat gitu. Iya. Kita berniat gitu, mau mencari ilmu. Kita harus tahu banyak godaan di depannya. Iya. Nah, salah satunya kalau kita tergoyah dengan godaan atau rintangan di depan yang sudah diniatkan kita baik untuk mencari ridho Allah, ya kita yang kalah. Disitulah ada kesempatan setan masuk kepada kita, maka yang kita tuju tidak akan sampai. Begitu. Nah itu. Iya. Atau kita misalkan mau berniat berumah tangga misalkan, kan itu kalau udah diniatkan pasti ada hal yang ini, ada hal yang dan lain-lainnya. Kita harus fokus aja dengan niat kita betul-betul yang sudah diniatkan. Karena apa yang kita niatkan itu yang akan jadi buahnya. Gitu. Salah satunya gitu. Misalkan banyak niat-niat yang harus kita dikonsekuenkan gitu. Dipegang teguh. Nah, gitu ya. Iya. Nah, ini kalau kita niat dari wudu, nah itu sebetulnya kalau menceritakan bab wudu dari fikih itu memang seharusnya sebaiknya itu harus disediakan juga airnya. Sekalian praktek. Nah, itu harus seperti itu. Karena kita sekarang menyampaikan dengan cara ini mungkin bisa prakteknya di luar. Iya. Atau misalkan saya pengennya dipraktekin misalkan bab wudunya, boleh lah. Mungkin bisa di video selanjutnya begitu. Bisa, insya Allah gitu. Kalau untuk demi kepentingan baik dan nanti bermaslahat bagi orang banyak, kita harus perjuangkan gitu. Jangan kita menganggap baik itu menurut sendiri. Kalau kita baik menurut sendiri, diperjuangkan juga, berhasil juga cuma dia sendiri yang menikmati. Tapi kalau kita kebaikan demi orang banyak, lalu kita berjuang, kita itu yang disebut pahlawan gitu. Karena pahlawan itu berjuang bukan untuk pribadi, tapi buat orang banyak gitu. Yang namanya pahlawan seperti itu. Nah, kita juga menyampaikan hal ini. Kalaupun di luar sana dia perlu ini, saya misalkan perlunya dipraktekkan, airnya harus bagaimana, cara megang airnya bagaimana, ya kita praktekkan gitu ya, kita praktekkan, harus diperjuangkan juga gitu.
Oh, berarti insya Allah mungkin kita di video-video selanjutnya akan mempraktekkan jika para jamaah sekalian membutuhkan begitu. Itu. Iya, iya, siap. Itu biar lebih jelas. Jelas. Emang harus fikih itu seharusnya dengan prakteknya begitu, Iya, Pak? harus dengan praktek. Soalnya teori hanya sekedar teori itu kadang kurang cukup gitu Iya. kan untuk pemahaman kita Untuk masing-masing. pemahaman kita Iya. juga untuk penerimaannya gitu. Kan beda-beda. Kan begitu bagaimana hukum, bagaimana elatnya. Iya, iya. Makanya tidak perlu harus kita bertengkar, tidak perlu harus kita bermusuh kalau beda cara. Iya. Mungkin karena beda elatnya. Al-hukmu Iya. yaduru ma'ilatihi, karena hukum itu muter dengan sababnya, Iya, dengan iya, elatnya iya, gitu. Iya, iya, iya. Itu diantaranya gitu. Maka insya Allah untuk kedepannya kalaupun memang dari jamaah ada yang komen atau apa Mau praktek wudhu begitu? dipraktekkan dulunya, ya kita harus mempraktekkan Ya, juga. insya Allah, Itu, insya Allah, insya Allah. mempraktekkan, iya. Mm-mm. Nah, ini niat ini adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, tapi untuk praktek niatnya gitu. Udah disampaikan dari bab wudu seperti ini. Sebetulnya itu niat itu adalah muktaronan bi fi'lihi. Nah, niat itu adalah satu pekerjaan yang dibarengi dengan pekerjaannya. Misalkan kita mau ke Jakarta gitu. Kaki kita sambil melangkah, kita mau ke Jakarta. Itu niat begitu. namanya. Kalau dibesokkan bukan niat, namanya ajam. Oh, azam. Itu namanya ajam. Berarti beda ya antara niat sama azam. Beda, cuman ajam itu dekat dengan niat, Oh, tapi iya. yang jelas niat itu adalah gitu, sesuatu pekerjaan yang dibarengi dengan pekerjaannya gitu. iya. Makanya kalau kita berbicara niat dari bab wudu gitu ya, di bab wudu airnya itu sudah ada sini. Gitu. Lalu begitu niat gitu dalam pekerjaan itu niat, tapi itu ada awal-awalnya sebelum wudu kan ada basuh tangan dulu. Iya, iya. Itu bukan rukun dari wudu. Sunah mungkin. Sunnah wudu itu Oh, mah iya, gitu. iya, iya, Ada yang apa tuh? Eh, Berkumur. Itu kan bukan dari fardunya wudu, tapi dikerjakan itu dari awal. oh, begitu. Kan kalau kita mau melaksanakan wudu, ini ada cuci tangan dulu. Iya. Nah, ini bukan Fardu. salah satu fardunya de wudu. Tapi sunah itu. Sunnahnya wudu gitu. Terus berkumur, terus apa tuh? Membasuh hidung itu adalah salah satu sunnahnya dari wudu. Nah, setelah kita berkumur dan apa? Basuh hidung, baru di situ ada niat. Berarti kok itu kalau bukan misalkan itu mah bukan dari awal pekerjaan. Ya dari awal pekerjaan karena yang itu hukumnya sunnah. Sunah. Itu yang ini hukumnya apa? Kita sedang membahas fardu. Nah, begitu, kita ya. sedang membahas fardu. Nanti akan ada bahasan sunnah dari wudunya. Iya. Kan tadi udah dibilang niat itu adalah awal daripada pekerjaan. Ternyata adanya niat kok bukan dari awal misalkan. Iya. Kok itu kan awalnya Basuh cuci tangan, iya. terus berkumur, terus juga apa tuh? Basuh hidung. Itu mah babnya hukumnya sunnah. Nah, kalau bab wajib dari wudu itu yaitu airnya kita ambil di sini. Iya. Nah, ini sudah air sini. Iya. Nah, ke sini. Nawaitul wudu. Ini juga kalau orang yang berwudu itu kalau yang pakai imamah atau pakai apa? Kopiah harus dibuka. Iya. Supaya sempurna betul-betul kita melaksanakan rukun atau fardunya dari wudu Iya. gitu. Terus kita sampai merata dengan yang pertama itu nawaitul wudu'a sampai sini itu sampai terus. Nah, itu di situ nomor 1 fardu wudu itu adalah niat. Nah, masangkan niatnya di situ. Di situ, tapi di hati mungkin itunya. Iya, nawaitul wudu'anya. Tempatnya wudu itu tempatnya niat itu di hati mungkin. Iya, di hati. Kalau memang niat kan harus di hati juga, kita harus di hati. Cuman kita meniatkan apa yang diucapkan dalam hati. Iya. Dari khusus bab wudu itu nanti airnya sedang dibasuhkan kepada muka. Oh, sedang membasuh muka. Nah, gitu. Beda lagi dengan tadi kalau kita bab dari tayamum untuk memasangkan niatnya itu bukan dari air yang dikemukakan tapi dindanakli. Iya. Tangan ke tanah, di situ ada niat. Oh, di situ niatnya. Ya, niat untuk melaksanakan tayamum Iya, gitu. iya, begitu. Itu harus merata juga ke sini sampai ke sini sampai ke nanti. Itu untuk melaksanakan. Makanya yang paling tepat sih harus dipraktekkan juga. Iya, emang gitu. harus dipraktekkan ya. Tapi walaupun tidak dipraktekkan, yang penting kalau Gambaran siapapun, sedikit mungkin, ya. gambaran siapa saja yang akan melaksanakan wudhu di luar sana. Iya. Kalau antum semuanya mau berwudhu, cobalah kalau kita pakai imamah dibuka dulu imamahnya.
Lalu kita itu betul-betul untuk melaksanakan wudhu, airnya yang sudah mutlak bisa dipakai wudhu, jangan sampai air yang tadinya air satu kurang dari 20 atau airnya yang sudah mustakmal atau airnya itu harus betul-betul air yang Suci, bisa dipakai suci. untuk dipakai suci gitu. bersuci. Kenapa? Apalagi wudhu dengan berhubungan mau sholat. Lianna sholata munazatur rabbi, karena sholat adalah tempat untuk munajatnya kepada yang maha suci. Maka kita yang akan munajat itu pun harus bersuci, diantaranya kita harus punya wudhu. Iya begitu. Itu untuk niat gitu ya. Banyak lagi masalah niat itu, yang artinya itu kita setelah melaksanakan bab wudhu dengan niat seperti ini, maka insya Allah peribadahan apa saja yang dilaksanakan oleh hamba tersebut sesuai apa yang dicontohkan oleh para ulama, yang mana ulama juga itisol kepada perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ibadahnya akan sesuai apa yang diharapkan gitu. Berarti niat itu pokok dari kita berwudu begitu mungkin? Ya, dalam ibadah apa saja niat mah gitu. Ya, dalam salah satunya dalam berwudu itu pokok utama dalam berwudu itu niat. Iya, niat. Meskipun kita membasuh wajah, Tangan ya mengusap tangan, dan lain-lainnya, kalau niatnya tidak benar mungkin nggak akan sah begitu. iya. Karena peribadahan itu harus dipatok dengan adanya niat. Makanya kalau kita berbicara masalah niat, apa saja tidak akan jadi kalau tidak dibarengi dengan niat. Artinya kalau niat kita A, tidak mungkin jadinya B. Kalau niat kita B, tidak mungkin jadinya A. Gitu. Iya. Makanya kalau kita sudah berpatokan kepada yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gitu. Apa saja yang kita akan kerjakan itu sesuai yang kita niatkan. Kalaupun ternyata sebelum apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan belum terjadi, karena di dalam perjalanan antara niat dan apa yang kita inginkan itu, di situ ada rintangan dan lain itu, sebetulnya kita sudah harus punya tahu bahwa di dunia ini yang kita niatkan baik pasti ada juga rintangan. Oh begitu. Pasti ada. Berarti itu rintangan harus kita lawan begitu mungkin. Iya. Jangan gitu. menyerah. Tidak boleh kalau sudah diniatkan. Makanya tadi udah bilang sama Pak, kalau udah niat baik jangan takut orang menjelekkan. Seperti kita sekarang ini. Iya. Kita punya niatnya baik loh. Gitu. Iya. Niatnya apa? Kita niat untuk menolong orang di sana. Iya. Gitu. Seadanya ilmu yang kita punya, Iya. kita niatnya baik. Gitu. Kalaupun nanti ada yang komen nggak enak, itu anggap aja satu apa? Iya. Satu rintangannya kita lurus aja, gitu. Insya Lurus Allah, aja insya gitu. Allah, insya Allah. Itu. Karena kan kalau beribadah kita harus terus apa mendengar yang masuk kepada telinga kita, terus apa yang kita lihat itu salah satu godaan untuk tidak berjalannya ibadah. Maka ulama bilang kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, maka butakanlah mata kita, juga tulikanlah telinga kita. Artinya bukan minta tuli. Iya. Misalkan ada komen anu ya karena niat kita baik, ya lurus aja. Iya. Lurus aja, ihdinas siratal Mustaqim. mustaqim, lurus aja insya Allah. Insya Allah. Apa yang kita perjuangkan dengan niat kita baik, maka Allah akan memberikan yang baik juga. Iya. Gitu. Jadi kesimpulannya, niat itu sangat penting, khususnya di dalam peribadahan yang mana saja. Iya. Baik yang ibadah berbentuk mahdhah Iya. atau yang ghair mahdhah. Karena kalau tidak dengan niat itu